Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali menuntut ilmu, belajar. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan tentang dari kitab Usulul Iman, yaitu pokok-pokok keimanan fi dhawil kitab was sunnah, berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah. Dan kita masuki halaman ke-77, halaman 77. Dan kita sudah bahas tentang pengertian tauhid al-asma wa sifat. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang al-manhaj fi itsbatihi, yaitu cara atau metodologi dalam penetapannya. Dan kita sudah sebutkan tentang tahrif, yaitu mengubah ya, baik makna maupun huruf secara tulisan atau lafaz ataupun secara makna. Kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Jadi kalau tahrif, kalau kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan tanpa melakukan yang namanya tahrif dan juga ta'til. Tahrif pengubahan dan ta'til pentiadaan atau penolakan. Wa takyif tanpa melakukan takyif, menggambarkan bentuk atau cara, dan tanpa melakukan tamtsil, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi kita menetapkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mentahrifnya, tidak mengubahnya. Contoh merubah secara lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman berada di atas 'arsy, itu diubah dengan istawa, diganti dengan istaulah, ditambahkan dengan lam yang berarti menguasai. Maka ini sudah kita jelaskan kesalahannya. Ya. Begitu pula merubah makna atau merubah harokat. Contohnya pernah kita sebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Diubah dengan wa kallamallaha Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benar berbicara. Ya, diubah harokatnya, artinya juga berubah antara subjek dan objek. Kalau wa kallamallahu Musa taklima dengan dhammah, berarti subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ubah wa kallamallaha Musa taklima, berarti subjek siapa? Musa. Subjeknya, pelakunya adalah Nabi Musa.
Maka perubahan seperti ini ya tidak dibolehkan. Berarti juga mengubah Al-Quran itu termasuk bentuk kekufuran. Merubah harokat Al-Quran yang tidak ada harokatnya, disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada harokat seperti itu. Ahli qiraat, para hufaz, para qurra, tidak ada yang meriwayatkan dengan wa kallamallaha Musa dengan hak yang difathahkan, maka itu sama saja membuat atau merubah Al-Quran. Tidak boleh ya, dan itu termasuk kekufuran. Satu saja sengaja mengubah, kecuali kita baca terkadang jadi imam ya. Jadi imam kita tidak sengaja ternyata salah baca misalkan, itu kasusnya lain lagi karena tidak sengaja. Adapun perubahan secara makna kita sebutkan contohnya tangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah diartikan dengan apa? Qudratullah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Maka sifat Ar-Rahmah tersebut, kasih sayang tersebut diartikan dengan iradatu al-khair, menginginkan kebaikan ya, menginginkan kebaikan. Makanya seperti itu adalah tafsiran yang membutuhkan dalil. Tafsir yang membutuhkan apa? Dalil. Dan kalau itu adalah pendapat, maka pendapat itu bisa benar dan bisa salah. Namanya juga pendapat. Tapi kalau dia memiliki dalil, ya memiliki dalil, maka itu tidak menjadi masalah kalau memang ada dalilnya. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas. Itu namanya penafsiran dengan dalil. Tapi kalau misalkan penafsiran tanpa dalil, maka tidak dibolehkan. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, wa ta'til. Begitu pula yang kedua, mohon maaf, ta'til. Apa itu ta'til? Wa nafyu sifatillahi ta'ala. Dia adalah mentiadakan, nafyu, menafikan, mentiadakan sifatillah ta'ala yang maha tinggi, kaman za'ama, sebagaimana orang yang menyangka, berprasangka Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yattasifu bisifatin, ya, bahwasanya Allah tidak bersifat dengan satu sifat. Jadi dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dajjal a'waru ainah. Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya Allah memiliki dua mata. Nah di sini kita sebagai ahli sunnah kita tetapkan bahwa Allah memiliki dua mata. Tapi kita tidak boleh membayangkannya bagaimana atau menggambarkan bentuknya bagaimana, mereka-reka mata Allah bagaimana. Tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita tetapkan tanpa menyerupakan, ya.
Nah di sini kaum Mu'attilah, orang yang mentiadakan sifat itu disebut dengan Mu'attilah. Mu'attilah, kaum Mu'attilah. Dan kaum Mu'attilah inilah yang melakukan ta'til, ya, mentiadakan sifat. Dan kaum Mu'attilah ini yang melakukan ta'til ini sangat banyak jenisnya. Ada yang mentiadakan sifat secara keseluruhan. Mereka mengatakan bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, maka sama saja kita menetapkan sifat seperti makhluknya. Sehingga mereka menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, contohnya ini namanya al-ghulah, ya, orang yang ghulat Jahmiyah. Kaum Jahmiyah yang ghulat, maksudnya melampaui batas. Kata mereka tidak boleh menetapkan Allah itu ada ataupun tidak ada. Allah itu hidup ataukah mati, tidak boleh. Allah itu melihat ataukah tidak, atau Allah mendengar atau Allah tidak. Kenapa kata mereka? Ini semua adalah sifat-sifat makhluk. Kalau kita menetapkan sifat tersebut, kata mereka, maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Niatnya bagus tapi caranya salah. Ya. Maka kita katakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis dengan bahasa apa? Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dipahami tidak oleh para sahabatnya. Jawabannya dipahami. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang nama atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala, apakah maknanya dipahami oleh para sahabat? Jawabannya iya, dipahami oleh para sahabat. Pertanyaan, ya, apakah Nabi SAW menyebutkan ketika Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Innallaha yarham, sesungguhnya Allah yarham, menyayangi. Kemudian dengan sifat-sifat yang lain yang sangat banyak, apakah Nabi SAW mengatakan, ya, kalian tidak boleh meyakini maknanya? Ya, tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Tapi apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan seperti apa yang dipahami oleh sahabatnya dengan pemahaman bahasa Arabnya. Itulah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dipahami oleh para sahabatnya, tanpa perlu ditakwil, ditafsirkan lagi ke makna yang lain, tanpa ditaktil atau dinafikan sifat tersebut. Ya. Ini kaum Jahmiyah menolak sifat, dan ada yang menafikan sifat, menetapkan sebagian sifat tapi menafikan yang lain. Contohnya menetapkan hanya sifat 20, menetapkan hanya sifat berapa belas atau 8 sifat saja, tapi tidak menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Maka kita katakan, ya ikhwan, mengapa ditetapkan sebagian dan tidak diimani sebagian yang lain? Mana dalilnya? Kenapa ditetapkan sebagian tapi tidak menetapkan yang lain? Contohnya mahabbah saja. Al-mahabbah, apa mahabbah? Rasa cinta. Apa repotnya kita sebutkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai? Repot kan? Gak repot. Karena itu yang dipahami oleh para sahabat dari sifat Allah. Allah yuhibbul muhsinin, yuhibbul tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai mereka
bertaubat, orang bersuci, orang yang ini, orang yang itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam dalil. Apa repotnya kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya kita kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya wa huwas samiul basir. Maksudnya apa? Kecintaan Allah itu pasti berbeda dengan kecintaan kita. Kecintaan Allah pasti berbeda dengan kecintaan kita. Ini bisa dipahami? Jadi gini, jadi sebagian aliran itu ada yang tidak menerima semua sifat yang disebutkan dalam dalil, tapi mereka itu menetapkan sebagian saja. Nanti sambil berjalan kita akan sebutkan contohnya ilmu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu li hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wa hadaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Ya kan? Sampai dilakukan ya. Menetapkan sebagian saja. Lah, ini mereka menetapkan sebagian sifat. Bukankah sebagian sifat itu ada juga pada makhluknya? Ya kan? Misalkan hayy, al-hayah, Allah memiliki nama al-hayyu yang maha sempurna kehidupannya. Berarti al-hayatu sifatnya adalah al-hayatu, itu sifat. Kalau namanya adalah al-hayyu yang maha memiliki kehidupan sempurna, ya kan? Sifatnya adalah al-hayatu, kehidupan. Nah sekarang pertanyaan, makhluk memiliki al-hayah apa tidak? Punya tidak? Antum hidup apa mati? Berarti antum bersifat hidup. Sifat antum hayah. Iya, kenapa tuh enggak? Apa? Antum hidup atau mati? Ya sudah. Berarti antum punya sifat kehidupan, al-hayat. Sekarang pertanyaan, apakah kehidupan antum sama kehidupan Allah itu sama? Hah? Berbeda. Kehidupan kita dengan kehidupan malaikat sama apa beda? Beda. Kehidupan kita dengan kehidupan jin apakah sama? Beda. Seperti itu. Antara makhluk saja yang namanya al-hayatu itu berbeda-beda, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kehidupan yang berbeda dengan makhluknya. Nah sekarang sebagian kelompok mengatakan kita tetapkan sifat al-hayah karena yang namanya Allah Rabb pasti memiliki sifat kehidupan. Mereka tetapkan sifat. Tapi kenapa sifat-sifat yang lain mereka tolak? Contohnya saja sifat al-mahabbah, sifat ar-rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Nama Allah ar-Rahman ar-Rahim, yang maha memiliki kasih sayang. Sifat Allah ar-Rahman, apa namanya, nama Allah ar-Rahman dan ar-Rahim. Sifatnya apa? Ar-Rahman, kasih sayang, yang memiliki kasih sayang. Manusia punya rahmat tidak? Antum sayang nggak sama orang tua? Sayang, berarti antum punya rahmah, ya kan? Antum punya adik? Punya adik. Sayang sama adik? Ya, sayang sama adik. Tapi kalau rebutan agak lama sayang. Sayang sama adik, ya. Allah tanamkan rasa cinta, rahmat, rasa sayang, dan juga mahabbah. Makhluk memiliki rasa rahmat dan juga mahabbah. Tetapi sekarang pertanyaan, apakah rahmat Allah sama dengan rahmatnya makhluk? Beda. Mahabbah Allah sama dengan mahabbah makhluk? Beda. Ya, beda. Tentu beda. Tetapi kenapa tidak disebutkan
bahwa Allah memiliki sifat mahabbah dan memiliki sifat rahmat oleh mereka. Maka kita katakan ya ikhwan, ya ini termasuk kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salaf yaitu para sahabat, sebenarnya sangat mudah. Amirruha kama ja'at. Itu para salaf. Amirruha, biarkanlah dia kalian pahami sebagaimana dia datangnya. Sebagian mengatakan tafsiruha, tafsirnya adalah lafzuha. Tafsir dari sifat itu adalah lafaznya. Berarti apa? Tidak ada yang perlu ditafsirkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dengan bahasa Arab yang dipahami, maka kita juga memahaminya seperti itu. Ya, kita juga memahaminya seperti itu. Terkadang kita dapatkan syubhat ayyuhal ikhwan. Oh, kalau kamu tetapkan, kalau kalian tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, berarti kata mereka Allah itu membutuhkan arsy. Sekarang pertanyaan, Ustadz mana, Syekh mana yang mengatakan itu? Allah butuh arsy. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas arsy, Syekh mana, kiai mana yang mengatakan seperti itu dari kalangan ahli sunnah yang begitu manhaj salaf yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Kita meyakini Allah berada di atas arsy. Makna berada di atas atau istiwa sudah kita sebutkan. Orang berada di atas kursi, orang berada di atas genteng, itu namanya istiwa. Orang berada di atas gunung, itu namanya apa? Istiwa. Dan kita meyakini istiwa Allah pasti beda dengan istiwa makhluk. Kalau misalkan kita bayangkan istiwa itu seperti ini di atas seperti itu, berarti kita masih memisahkan Allah dengan makhluknya. Gitu. Kita masih memisahkan Allah dengan makhluknya. Kita meyakini maknanya, tapi caranya terserah Allah, kita nggak tahu. Kan mudah. Nah, masalahnya ketika mereka membuat kelaziman, kalau kamu meyakini Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Kita tidak ada yang mengatakan Allah butuh arsy. Arsy itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk terbesar, dia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh arsy. Kan gitu. Allah tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan arsy. Ya. Makanya kelaziman perkataan mereka itu, ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, itu didasarkan atas prasangka yang batil. Mereka serupakan dulu sifat-sifat tersebut dengan makhluknya, kemudian mereka mentiadakan sifat tersebut. Ya. Maka kita katakan, ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita katakan orang-orang yang mentaktil itu apa? Mentiadakan sifat, mereka sangat berbahaya, baik yang mentaktil sebagian atau seluruh sifat. Nah, sekarang selanjutnya, wal farqu baina at-tahrif wa at-ta'til huwa anna at-tahrifa nafyul ma'na as-sahih. Nafyul ma'na as-sahih alladhi dalat 'alaihi an-nusus wa istibdaluhu bi ma'nan akhar ghairi sahih. Wal farqu, dan perbedaan baina antara at-tahrif, ini pelajaran yang kemarin, wa ta'til, dan pelajaran yang sekarang ini kita sebutkan ta'til, mentiadakan. Apa bedanya mengubah dengan mentiadakan? Wa anna tahrif, bahwasanya kalau tahrif itu adalah nafyul ma'na sahih, mentiadakan makna yang sahih, alladhi, yang
dalat alaihi ditunjukkan oleh an-nusus dalil-dalil, wastibdaluhu bima'nan akhar dan menggantinya dengan makna yang lain, ya, ghairi sahih, yang tidak sahih, yang tidak benar. Amma ta'til, nah, jadi kalau misalkan tahrif itu mengubah makna yang lain. Jadi semuanya itu baik dia menambah huruf, mengurangi huruf, atau merubah harokat, atau dia merubah makna, tujuan sebenarnya adalah merubah makna dari makna yang seharusnya dipahami oleh orang yang membacanya atau mendengarnya. Baik. Amma ta'til, adapun ta'til, fahuwa nafyu al-ma'na sahih. Dia adalah mentiadakan makna yang sahih, min ghairi istibdali, tanpa mengganti, min ghairi tanpa istibdal, mengganti lahu untuknya, bi ma'nan akhar, dengan makna yang lain, dengan makna yang lain. Baik. Jadi sudah ketahuan ya, kalau tahrif itu kan kita terjemahkan mengubah atau pengubahan. Kalau tahrif apa? Pentiadaan sifat. Ya, kalau pengubahan berarti diubah ke makna yang lain, itu namanya tahrif. Kalau ta'til, mentiadakan. Contohnya dengan jelas Allah katakan Allah memiliki tangan, bal yadahu mabsuqatani, ya. Dan kedua tangan Allah itu mabsuqatan, terbentang. Kedua tangan Allah terbentang. Anta Adam, engkau adalah Adam alladzi khalaqakallah biyadihi. Engkau adalah Adam yang Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Berarti Allah, kita pahami Allah memiliki dua tangan, ya kan? Allah memiliki berapa? Dua tangan. Nah, pertama, boleh tidak kita bayangkan tangan Allah seperti apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena tangan Allah pasti berbeda dengan tangan makhluknya, ya kan? Ya. Nah, tapi di sini tangan Allah mereka ubah artinya dengan qudratullah. Atau kalau kaum Mu'attilah mengatakan Allah tidak punya tangan, ya, tidak boleh meyakini Allah punya tangan dan tidak boleh meyakini bahwa Allah tidak punya tangan. Sampai yang paling lucu ikhwan, di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh menetapkan Allah itu ada atau tidak ada. Gimana itu? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya yang seperti itu, ya, orang yang mentiadakan sifat, fa innahu ya'budu ma'duman, sesungguhnya dia itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti memiliki sifat. Memiliki sifat, apalagi kalau dia disembah berarti memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ayo dong yang hafal Quran. Lanjutin gitu kan. Baik. Lanjut ya. Jadi kalau itu perbedaan antara tahrif dan ta'til. Sebenarnya ini sih buku ini ringkasan aja. Nanti antum kalau mau perpanjang, ya namanya juga ringkasan. Kalau mau perpanjang maka silahkan dalami
di buku-buku para ulama tentang ini. Baik. Kemudian takyif. Apa itu takyif dan apa itu tamthil? Nah, yang ketiga adalah tanpa melakukan takyif. Takyif itu ta'yinu kayfiyati sifati wal hay'ati allati takunu 'alaiha ka fi'li ba'dil munharifina fi hadzal babi alladziina yukayyifuna sifatillahi fayaquluna kayfiyatu yadihi kadza wa kadza wa kayfiyatu istiwa'ihi 'ala hay'ati kadza wa kadza fa inna hadza batil idh la yu'lamu kayfiyatu sifatillahi illa hu, atau salah, la ya'lamu kayfiyata sifatillahi illa hu wahdahu wa amal makhluqun fa innahum yajhaluna dzalika wa ya'jizuna 'an idrakihi. Yang takyif, apa itu takyif? Takyif itu ta'yin kaifiyati sifat wal hay'ah, menentukan, menyebutkan atau menentukan kaifiyah, cara, wal hay'ah, bentuk. Hay'ah, bentuknya bagaimana, kalau kaifiyah, caranya bagaimana. Karena sifat itu, ya, contohnya mata Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan menggambarkan hay'ahnya, yaitu bentuk tangan, kaki, ya. Maka orang membayangkan hay'ahnya, bentuknya. Tapi kalau seperti nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, dan seterusnya nuzul, ya. Misalkan nuzul, Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Nah, di situ kita meyakini bahwa Allah turun. Tapi jangan dibayangkan seperti kita turun ke bawah tangga, seperti kita turun dari lift atau eskavator. Terus apa lagi? Eskavator apa? Iya, benar. Eskalator. Antum mau nggak tegur saya kalau saya eskalator, ya, lift misalkan, ya. Nah, turun lift itu, atau misalkan burung meliuk ke bawah, itu kan turun, kan? Itu makhluk turunnya seperti itu. Maka kita tidak boleh bayangkan turunnya Allah seperti makhluk. Bagaimana turunnya Allah? Allah a'lam bis-shawab, ya. Turunnya Allah kita katakan Allah a'lam bis-shawab. Kita tidak tahu. Itu cara. Berarti itu cara. Allati takunu 'alaiha, ya, yang ada pada sifat itu, kafi'li ba'dil munharifin, sebagaimana sebagian orang-orang yang merubah atau tersesat di hadzal bab, munharif, yaitu orang-orang yang menyimpang di dalam bab ini, alladzina yukayyifuna sifatillah, yang mereka itu menggambarkan cara atau menggambarkan bentuk dari sifat-sifat Allah. Fayaquluna, dan mereka mengatakan kaifiyatu yadihi kadza, ya, kaifiyah, bentuk tangan Allah itu seperti ini, seperti itu. Wa kaifiyatu istiwa'ihi 'ala hayati kadza kadza, Allah beristiwa, berada di atas arsy seperti ini, seperti itu. Fa inna hadza batil, maka ini batil. Karena apa? La ya'lamu kaifiyata sifatillah illa, tidak ada yang mengetahui bagaimana cara sifat-sifat Allah itu atau rupanya kecuali siapa? Kecuali Allah wahdah, Allah saja sendiri. Wa ma makhluqun, adapun para makhluk,
fa innahum yajhaluna dzalika, maka mereka itu bodoh, tidak mengetahui itu, wa ya'jizuna an idrakihi, dan mereka itu lemah untuk memahaminya. Adapun tamfil itu menyerupakan, huwa tasbih, dia adalah tasbih, menyerupakan, kaman yaqulu lillahi sam'un kasam'ina, seperti orang mengatakan Allah itu memiliki pendengaran kasam'ina, seperti pendengaran kita, wa wajhun ka wujuhina, dan memiliki pendengaran atau wajah, memiliki wajah seperti wajah-wajah kita. Ta'ala Allahu 'an dzalika, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sebutkan. Ya. Dan ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, at-tamthil disebutkan sebagai at-tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, yang pertama caranya, atau yang kedua menyerupakan bentuknya atau rupanya. Maka semuanya itu tidak boleh dilakukan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, dan dialah yang maha sami', maha mendengar, lagi maha basir, maha melihat. Maka kita katakan ayo ikhwan, manusia itu atau makhluk itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang dia pernah ketahui saja, ya kan? Bayangannya hanya dengan yang sudah dia ketahui saja. Kalau disebut wanita surga, bayangannya nggak jauh dari apa yang pernah dilihat, gitu, ya, paling itu, ya, tipe aku itu tipe, nggak jauh dari itu. Jadi kemarin saya ada mendapatkan ini, ada orang Turki nikah sama orang Indonesia. Jadi mertuanya bilang kepada dia, kan perempuan yang cewek itu ya, yang Indonesia yang cewek, syukur ya, terima kasih katanya, kamu telah menghadiahkan kepada saya cucung yang hidungnya pesek. Kenapa? Karena di sana hidungnya ada macam-macam. Jadi kalau hidungnya kecil, malah masya Allah gitu. Nah, gitu. Makanya pede aja lah gitu ya. Ya enggak? Hidup kita pesek-pesek, pede aja gitu ya. Bahkan banyak orang Jepang, Rusia sukanya yang gelap-gelap gini. Jadi pede aja ya. Iya. Yang putih-putih malah bosan kebanyakan di sini gitu kan. Mas pede aja gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Maksudnya apa? Ya standar kecantikan setiap orang, kegantengan setiap orang itu pun beda-beda. Ujung-ujungnya standar yang pernah dia lihat sebelumnya. Dulu saya punya adik kelas di Alirsyad. Menurut kamu, ini temennya nanya, perempuan yang cantik itu katanya, kan dia kan orang keturunan Ethiopia, Ethiopia tapi tinggal di Australia. Menurut kamu katanya, cantik itu yang bibirnya lebar atau bibirnya kecil? Katanya, ya jelas yang lebar lah katanya cantik itu. Ya kan? Versi dia yang cantik itu bibirnya apa? Lebar.
Berarti apa? Kita pun di dunia beda-beda dalam menimbang apa? Kecantikan. Paham? Nah di sini itu saja beda-beda. Apalagi membayangkan tentang surga. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Kenapa? Karena yang kita bisa bayangkan itu hanya sesuatu yang pernah kita dapatkan, kita ketahui. Ini masalah wanita surga, kenikmatan surga saja kita tidak bisa membayangkan dengan tepat. Kenapa? Orang kita celupkan satu jari, dunia itu yang di sini, lautan luas itu adalah surga. Berarti apa? Berarti kan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apa? Surga. Itu saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana surga itu. Padahal surga adalah makhluk. Ya enggak? Surga itu makhluk. Tidak bisa kita bayangkan, apalagi kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Tentu tidak bisa. Contohnya gini, ada seorang yang buta, dari lahir dia buta. Kemudian ternyata diberi penglihatan hanya sebentar. Taruhlah diberi penglihatan 10 detik. Dia bisa melihat 10 detik. Ternyata dia melihat hewan, kambing. Dia melihat satu kambing. Ya. Maka ketika disebutkan, itu ada jerapah tuh, dia kan kembali buta. Dia pernah melihat satu ekor hewan saja, yaitu apa? Kambing. Maka niscaya pertanyaannya, dia lebih besar dari kambing atau lebih kecil? Ya lebih besar lah lebih besar jerapah dari kambing. Terus lehernya seperti apa? Pendek atau panjang? Panjang banget lehernya dibandingkan kambing. Kemudian bagaimana dia? Dia itu bulunya seperti kambing, warnanya seperti kambing. Yang dia lihat itu kan mungkin warna itu hitam putih mungkin waktu itu. Ya misalkan dia seperti ini atau beda? Oh beda, kalau kambing kan hitam putih dan yang lainnya. Kalau jerapah warnanya ada oranye, coklat, kemerahan dikit, ya kan? Ada kuningnya, ada bintik-bintiknya, bulat-bulatnya. Oh gitu ya. Semuanya yang menjadi acuannya hanyalah siapa? Kambing, karena kambinglah yang dia pernah lihat. Atau seorang yang buta disuruh memegang gajah, disuruh memegang yang jinak ya, gajah jinak ya. Yang satunya memegang belalai. Inilah gajah. Oh ini gajah ya? Gajah. Kemudian yang satunya memegang gading. Wih keras ya katanya. Gajah keras ya. Kalau yang satunya karena memegang belalai, dia kesannya apa? Oh kayak selang ya, tapi gede, ya kan? Goyang-goyang gitu katanya. Adapun yang memegang kakinya dipeluk misalkan. Oh, kayak tiang besar ya. Gajah itu tiang yang besar. Yang pegang buntutnya mengatakan, oh dia seperti selang, ada bulunya, goyang-goyang di belakang. Kan gitu.
Sekarang orang-orang buta itu ditanya, gajah itu seperti apa? Akhirnya yang megang gading mengatakan gajah itu keras. Yang memegang kaki gajah mengatakan apa? Dia itu seperti tiang gede, saya peluk aja nggak bisa. Yang memegang belalai mengatakan dia itu gede seperti selang gede, tapi goyang-goyang, bisa goyang-goyang. Ujungnya ada bisa kayak gini katanya. Kenapa? Karena manusia itu memang diciptakan dengan keterbatasan, hanya mengetahui dan bisa membayangkan apa yang pernah dia ketahui sebelumnya saja. Ya, apa yang dia ketahui sebelumnya saja. Adapun mengetahui yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka butuh informasi. Makanya ada wahyu. Ada wahyu mengisyaratkan seperti ini. Wanita surga seperti ini, keadaan surga seperti ini, Al-Kautsar seperti ini. Ya kan? Cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja hakikatnya tidak kita ketahui. Ya, hakikatnya tidak kita ketahui. Subhanallah. Tentang surga saja tidak bisa kita bayangkan, apalagi tentang Rabb semesta alam. Makanya kita tidak boleh ketika mempelajari, misalkan saya pernah tanya Ustaz masalah Allah turun sepertiga malam yang terakhir. Kalau Allah turun di sepertiga kan berarti di sebelah lain tidak turun. Ya, kemudian nanti berarti turun terus dong Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Akhi, saya bilang. Waktu itu masih pakai email saya jawab. Ya, sekarang WA ya. Akhi, saya bilang, antum jangan bayangkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Turunnya Allah itu terserah Allah bagaimana kita tidak tahu, tapi kita paham arti turun itu tuh turun, dan kita juga paham Allah tidak seperti makhluknya. Jadi kalau dikatakan turun di sepertiga malam terakhir, jangan bayangkan kita Allah itu masuk ke langit dunia. Langit kan ada 7 langit. Allah ke langit dunia masuk dan turun seperti itu. Itu bayangan turunnya makhluk. Tapi bagi Allah turunnya bagaimana, kita katakan Allahu a'lam bis-shawab. Imani seperti itu di seluruh sifat yang kita akan sebutkan sambil berjalan. Maka kita dapatkan sifat. Contohnya nanti kalau kita sebutkan Allah itu, contohnya dalam ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba makar, Bapak Allah buat makar. Itu karena kita membayangkan sifat makar Allah seperti sifat makhluk. Ya, jangan dibayangkan sama. Contohnya lagi apa? Allah misalkan taruddud, ma taraddadallahu, tidaklah Allah itu ragu antara mencabut nyawa seseorang, ya, ketika dia akan meninggal. Maka seperti itu taraddud itu jangan diartikan seperti taraddud kita, keraguan kita untuk bertindak. Itu taraddud manusia. Maka kita katakan ya, sifat Allah itu sangat luas. Nanti kaidah-kaidahnya kita akan sebutkan lagi insyaallah pada pertemuan depan. Insyaallah. Allah alam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah wa bihamdihi. Kita insyaallah lanjutkan setelah adzan Isya dengan pertanyaan. Barakallahu li wa lakum wa